ya, para pemuda yang belum dapat pekerjaan, kemudian pengen jadi polisi, terutama pengen jadi polisi, dan pernah mencoba ikut seleksi tetapi gagal. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Ada lowongan pekerjaan yang mirip-mirip polisi. Satpam bukan, satpam lain. Ini benar-benar mirip polisi. Namanya balantas. Oh, boy. Makhluk apa lagi itu? Ada balantas ya. Kalau dilihat dari seragamnya, waduh, udah mirip balantas. Kalau kata lantasnya jelas lalu lintas. Yang polisi kan Kamtibmas dan salah satunya adalah sebagai penjaga ketertiban berlalu lintas. Ini ada balantas. Apa sih balantas itu? Pengen tahu? Nah, banser lalu lintas. Silakan masuk. Ini adalah peluang ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa menjadi sosok yang gagah, yang pemuda-pemuda ini menjadi balantas ya, nggak kalah sama polisi ya. Bajunya, seragamnya, petnya, topinya, ya kan, sepatunya, ya kan, semua atribut-atribut, semua simbol-simbol mirip. Jadilah balantas. Menghadapi semua tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya mendengarkan jurah petunjuk dan pengarahan dari para YouTuber senior. Maka salah satu petunjuk dan pengarahan mereka adalah untuk YouTuber junior harus sering-sering upload konten ya. Oleh karena itu ya saya harus rajin ya, saya harus mengikuti petunjuk para senior. Baik teman-teman, ini menarik ya. Saya ingin pertama-tama mengangkat ya, ini bagian dari fenomena negeri TKW lah ya. Terutama untuk kalian ya, para pemuda yang belum dapat pekerjaan, kemudian pengen jadi polisi. Terutama pengen jadi polisi dan pernah mencoba ikut seleksi tetapi gagal. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Ada lowongan pekerjaan yang mirip-mirip polisi. Satpam bukan, satpam lain. Ini benar-benar mirip polisi. Namanya balantas. Oh, boy. Makhluk apa lagi itu? Ada balantas ya. Kalau dilihat dari seragamnya, waduh, udah mirip balantas. Kalau kata lantasnya jelas lalu lintas. Yang polisi kan Kamtibmas dan salah satunya adalah sebagai penjaga ketertiban berlalu lintas. Ini ada balantas. Apa sih balantas itu? Pengen tahu? Nah, banser lalu lintas. Silakan masuk. Ini adalah peluang ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa menjadi sosok yang gagah, yang pemuda-pemuda ini menjadi balantas ya, nggak kalah sama polisi ya. Bajunya, seragamnya, petnya, topinya, ya kan, sepatunya, ya kan, semua atribut-atribut, semua simbol-simbol mirip. Jadilah balantas. Segera daftar ya. Lupa menyebutkan saya ya. Jadi tadi informasi tentang peluang menjadi balantas itu adalah saya ambil dari statusnya Bung Bung. Sorry, Om Bung Bung ya. Belum saya sebut. Ini adalah status dari Anda yang saya angkat terkait dengan kesempatan menjadi balantas, banser lalu lintas. Berikutnya status dari Mbak Adinda Putri 3 ya. Beliau menulis Salep 88. Harus tahu ya siapa yang dimaksud dengan Salep 88.
punya nyali hanya dengan benda mati, dalam kurung baliho, spanduk, kotak amal. Udah tahu toh ini. Nah, ngadepin separatis Papua sembunyi di balik ketiak istri. Itulah Salep 88, ya kan? Nah, memang dia dibikin untuk menekan dan bahkan dalam jangka panjang menghancurkan umat Islam itu ya. Sudah banyak bocoran itu ya. Mereka direkrut mayoritas dari non muslim ya, sehingga ketika mereka menghabisi kaum muslim mereka nggak ada beban ya. Mungkin malah buat mereka itu adalah semacam apa ya, semacam jihadnya mereka gitu, yang dipayungi oleh hukum, oleh apa namanya, sesuatu yang bersifat resmi gitu ya. Sebetulnya ini mengerikan juga ya. Berikutnya status dari Mbak Nur Hidayati. Ini kembali mengangkat pensiunan jenderal dari Korea Utara ya. Mbak Nur Hidayati menulis menebar ketakutan kemudian jual obatnya. Ya. Di situ diambil dari apa namanya, akunnya Mardigu Wowi ya, Bosman ya, dari Kumparan News. Luhut ya, Delta plus 15% lebih ganas dari Delta. Kalau ada yang mau kena silakan. Ini dia menebar ketakutan ya kan, tapi kemudian dia yang akan menjadi apa namanya, penjual obatnya. Nah, gitu kan. Ini luar biasa yang disebut oleh Pak Anies Baswedan. Inilah salah satu figur contoh pengkhianat bangsa ya, yang tega ya terhadap anak bangsa yang dalam keadaan kesulitan untuk dijadikan sebagai lahan bisnis ya. Ini moralitas yang sangat-sangat memprihatinkan ya. Masih nyambung ya dari tadi, dari statusnya Mbak Nur Hidayati, ini dari Mbak Iin Shi. Gimana nyebutnya ini? Iin Shi. Semoga kisah PCR, nih dia nulisnya CPR, salah ketik ya. Opung Luhut dalang segala dalang adalah awal kehancuran rezim ini, dan semoga ini menjadi kisah perdana negeri ini seorang presiden dan jajarannya masuk dalam proses hukum. Semoga tersemogakan ya Rob, amin, Allahumma amin ya Allah. Beliau membuat narasi ini terkait dengan statement dari seorang pengamat ya, yang mengatakan bahwa jika terjadi perubahan kekuasaan, Jokowi dan para menteri bisa diseret ke pengadilan ya. Ya tentunya pada akhirnya Tuhan akan memberikan suatu solusi bagi negeri ini ya kan. Mudah-mudahan pada saatnya negeri ini kembali berjalan normal ya, dipimpin oleh orang-orang yang memang amanah, yang memang punya hati nurani untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Berikutnya status Teddy Sinadia 3. Mr. Teddy Sinadia ya. Luar biasa pentingnya seseorang yang rekam jejak penghinaannya terhadap Islam bertebaran, tapi pernikahannya didoakan oleh Menteri Agama dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR. Siapa yang dimaksud? Si Abu Janda bangsat laknatullah itu ya, Permati Arya itu ya. Saya rasa-rasanya pengen nembak jidatnya itu ya. Ya, menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina ulama ya kan. Baru-baru ini menikah dia. Ya, nggak tahu siapa itu nama istrinya itu. Saya sudah lihat sih itu, tapi saya itu males kalau lihat sama bangsat-bangsat gini. Ya, jadi ternyata pernikahannya manusia kayak si Abu Janda ini ya kan didoakan oleh Menteri Agama ya, karena satu kolam, karena satu gerombolan, dan bahkan dihadiri oleh Wakil Ketua DPR. Sebegitu pentingnya si Abu Janda ini ya, yang berkali-kali dilaporkan tetapi mental ya kan, nggak ditindaklanjuti oleh aparat coklat itu ya, karena ya kan mereka satu paket begitu ya. Tidak mungkin akan ditindaklanjuti ya. Menyedihkan. Berikutnya adalah status Mbak Tarinisa 8. Ini sebetulnya berbau dagelan ya,
tetapi karena menyangkut sosok petinggi bangsa ini, jadi kita sedih ya. Itu ada gambar ya ketika beliau berkunjung ke Amerika ya kan, kemudian ngobrol dengan Presiden Amerika John Biden ya kan, ditulis oleh Mbak Tarinisa mencermati foto itu. Ketika berbicara dengan orang lain, kita sebaiknya menatap mata lawan bicara. Karena menatap orang yang diajak bicara itu bagian dari adab kesopanan dalam pergaulan. Coba bayangkan ketika kita sedang mengobrol dengan teman, tapi teman kita malah lebih fokus pada kertas yang digenggam di tangannya. Tentunya kita akan kesal karena orang tersebut tidak menghargai saat kita berbicara. Ya, ini ada videonya ya, dan tidak hanya ini. Dulu pernah ketika masih Presiden Amerika masih siapa itu sebelumnya itu, saya lagi blank aja ini, lupa ini siapa itu. Ini juga ngobrol begitu, ngobrol lihat contekan gitu kan, nih Pak D, lihat contekan, lihat ke bawah gitu kan. Jadi ya ini menggelikan tapi juga menyedihkan gitu kan. Bangsa sebesar ini dipimpin oleh orang seperti ini. Aduh. Berikutnya adalah status oposisi ya. Beliau menulis utang pemerintah Jokowi tembus 6.711 triliun ya kan. Kalau diketik nih kalkulator nggak cukup digitnya ya. 6.711 triliun. Kemudian dikutip statement Alvin Lee ya, ini politikus ya, dulu setahu saya dia dari PAN, ya nggak tahu sekarang nih Alvin Lee ini ya kan. Dia mengatakan ngeri, nyaris 2 miliar tiap menit. Jadi kalau dihitung, kalau dikonversi ya, utang negara ini ya, itu setiap menit itu adalah 2 miliar utangnya itu. Bayangkan ya. Setiap menit 2 miliar utang ya. Tiap menit utang 2 miliar itu. Astagfirullahaladzim. Maka kemudian kemarin si Serindel itu mengatakan bahwa setiap bayi yang baru lahir itu sudah menanggung hutang sebesar kurang lebih 20 jutaan gitu. Bayi baru lahir udah punya hutang. Ya, mengerikan ini ya. Sebenarnya negara ini kaya raya. Ya, tapi karena dikelola oleh maling-maling ya akhirnya kayak begini nih, rakyat sengsara ya kan. Hutang makin menumpuk ya kan. Dan bahkan hutang itu hutang yang dengan bunga yang tinggi karena memang semuanya berbasis riba. Akan berlipat-lipat dan akan nambah terus. Yang sering terjadi hutang untuk nutup utang. Jadi hutang untuk bayar hutang. Jadi gali lubang tutup lubang. Ya. Nanti kalau sudah mentok ya, itu yang sering disampaikan oleh banyak orang ya, mungkin dilepaslah sebagian wilayah ini ya, sebagai pengganti hutang itu ya, 1-2 pulau, lama-lama habis lah, barangkali begitu. Sebagai penutup saya angkat sebetulnya bukan status di Facebook, tapi ini kolom komunitas di channel YouTube-nya sahabat saya Bang Napi Milenial ya. Dia punya channel YouTube sekarang nih sudah hampir 1.000 ini, baru sebulan dibikin channelnya sudah hampir 1.000 subscribernya. Luar biasa nih, karena dia populer karena mantan napi mantan napi politik ya. Dan di channelnya ini dia membuat suatu polling gitu kan, ya, jajak pendapat lah ya. Pertanyaannya adalah, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pengelolaan tes PCR lewat PT GSI ya, perusahaan miliknya, dia tidak mengambil untung. Apa pendapat Anda? Ternyata sampai ketika saya mengutip hasil polling ini, maka kemudian bahkan di sini tercatat 101% bohong. Jadi pilihannya adalah percaya 0%, tidak percaya 0%. Yang ketiga adalah 101% bohong, pemilihnya 91%. Jadi maksudnya opsi jawaban ketiga adalah
apa yang dikatakan oleh si Luhut itu 101% bohong, dan ini dipilih oleh 91% pemilih ya, dari polling yang diadakan oleh Bank Napi Milenial ini ya. Oke teman-teman, salam kewarasan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.